Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sadaqallahul azim. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir tematis tentang daya ingat atau memori. Jadi kandungan ayat 23 dan 24 yang akan kita baca ini berbicara tentang bagaimana kapasitas memori manusia, bagaimana mekanisme informasi itu bisa menjadi daya ingat, dan bagaimana dampak kalau daya ingat itu hilang sehingga kita menjadi lupa. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dalam kondisi ahsan taqwim. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu ahsan taqwim itu akan menjadi sesuatu yang berkebalikan. Dan otak manusia itu didesain itu untuk mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan fisik manusia. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada. Jadi ayat yang ke-23. Jadi kalau asbabun nuzul ayat ini, Rasulullah SAW didatangi oleh kaum musyrikin. Mereka disuruh oleh orang-orang Madinah untuk menanyakan 3 hal. Yang pertama tentang yas'alunaka 'anil ruh, yang kedua adalah tentang Dzulqarnain, dan yang ketiga adalah Ashabul Kahfi. Jadi wawu di sini adalah fungsinya bukan wawu atau tapi istinafiyah. Artinya dia berdiri paragraf tersendiri. Lam di sini adalah lamun nahiyah. Jadi betul-betul jangan kamu mengatakan lisain, ini tasjid ya, takkid. Jadi betul-betul kita jangan mengatakan untuk suatu perkara ini taklid. Syai'in, kenapa ini pakai isim fi'il nakirah bukan makrifah? Artinya seluruh amr, seluruh perkara. Jadi tidak ada pembatasan. Wala taqulanna bi syai'in, jangan pernah engkau sekali-kali mengatakan sesuatu ini fa'ilun. Kenapa tidak ditulis fa'ilun? Jangan di mushafnya tulisannya fa'ilu atau tanwin? Tanwin. Kenapa tanwin? Kalau fa'ilu berarti menunjukkan sesuatu yang mati, yang sudah selesai, sudah saya lakukan. Tetapi kalau fa'ilu tanwin berarti dia untuk ilhal wal mustaqbal, untuk kondisi sekarang dan mustaqbal. Jadi suatu larangan kepada kita untuk mengatakan bahwa saya pasti akan menjalankan sesuatu. Ini berhubungan dengan memori kita. Jadi kadang-kadang memori kita itu didesain memang untuk lupa. Jadi lupa itu kadang-kadang membawa berkah, juga kadang-kadang membawa suatu bencana.
Lalu lupa yang bagaimana yang bawa berkah, contoh misalkan dengan puasa tiba-tiba makan tanpa disadari, itu berkah ya. Wala taqulan li syai'in li fa'ilun dzalika wada illa ayyasha Allah. Jadi kenapa disebutkan ayyasha Allah? Ini karena masalah uluhiyah. Jadi bukan ayyasha Rabbak, di tempat yang lain mungkin ada ayyasha Rabbak karena urusan uluhiyah. Dan uluhiyah itu adalah penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sangat-sangat mutlak. Wadkur rabbaka idza nasita. Jadi situ ada kata-kata wadkur. Dan di sini ada kata-kata nasita. Jadi ini daya ingat, ini pelupa. Jadi lupa itu ada yang bersifat rohani yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa juga kan bisa karena suatu organik, artinya kelainan fisik. Kapan lupa itu bisa ditolerir, kapan lupa itu bisa menjadi suatu masalah, itu mudah-mudahan bisa kita kaji di sore hari ini. Para asatidz yang berbahagia, jadi di dalam otak itu ada area-areanya. Lah area yang untuk mengatur seseorang ini mempunyai kapasitas daya ingat yang kuat, itu ada area namanya area temporal, agak di samping. Di situ ada namanya sistem limbik. Jadi ada yang mengatur memori jangka pendek, ada yang mengatur jangka panjang, ada yang mengatur tentang emosi. Nah itu semuanya diatur oleh sistem limbik. Ada namanya amigdala, ada hipotalamus, ada hipokampus. Yang penting otak manusia itu memang didesain untuk menjalankan fungsi kognitif. Fungsi yang membedakan apakah ini betul-betul manusia ataukah bukan manusia, yaitu dalam artian hewan. Yang membedakan yang di situ fungsi berpikirnya, fungsi akalnya. Yang menjadi problem adalah kapan seseorang itu dikatakan lupanya sudah bermasalah. Ini yang betul kita sadari betul. Karena kadang-kadang kalau sudah menginjak usia 50 ke atas atau lebih awal dari itu 40 tahun ke atas, kadang-kadang kita lupa naruh kunci kita di mana. Kadang-kadang kita lupa ketemu teman baru seminggu, 2 minggu, sepekan, 2 pekan sudah lupa jenenge sapa. Asal ingatan itu dalam aktivitas sehari-hari tidak mengganggu perilaku seseorang, itu dianggap wajar. Tetapi kalau daya ingat kita sudah mulai terganggu dan atau kita tidak menyadari kalau kita sering lupa dan perilaku kita sudah mulai berubah, tetapi itu bisa dilihat dari orang lain, itu berarti suatu kelainan yang butuh bantuan. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kelupaan kita, seringnya lupa kita, misalkan jadwal ngajar kita lupa atau jadwal meeting kita lupa, dan itu kita sadari dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, atau kita tidak menyadari tetapi disadari orang lain sebagai sesuatu yang problem, maka saat itu adalah kita membutuhkan bantuan tenaga profesional. Lah kapan dibilang daya ingat itu bersifat emergensi, harus segera mendapat pertolongan? Kalau tiba-tiba kepala kita terbentur atau kepala kita dipukul seseorang dan kita hilang ingatan, baik itu ingatan masa pendek atau masa yang panjang, itu berarti saat itu pula kasusnya menjadi kasus emergensi, kasus yang harus segera dicari solusinya, dicari penyembuhannya.
Jadi kalau ada benturan, ada kecelakaan, ada trauma, trauma itu artinya ada sesuatu yang mengenai kepala kita dan tiba-tiba daya ingat kita hilang. Nah saat itu adalah kasus menjadi kasus yang terjadi sini. Lah apa yang paling sering menyebabkan seseorang itu lupa? Itu yang pertama adalah hamil. Yang di sini husnul. Kalau hamil bahasa sekarang itu ansitas, kegelisahan tentang masa depan yang tidak jelas. Kalau husnul bahasa keren sekarang itu depresi. Depresi ini muncul karena adanya faktor stres. Jadi kalau depresi itu berarti kita mengingat-ingat yang sudah terjadi. Kalau hamil itu yang belum terjadi. Kalau anxiety ini tidak ditangani dengan baik, depresi juga ditangani dengan baik, ya lama-lama menjadi kelainan jiwa. Kalau ini masih dalam tanggap gangguan jiwa. Yang kedua adalah yang kita memang tidak bisa mengintervensi ya usia. Jadi usia berapa seseorang sudah mengalami penurunan daya ingat secara medis ya usia 40 tahun. Tetapi jangan lupa di otak itu ada namanya neuroplastisitas. Memang jumlah sel kita yang di otak itu, yang secara teori katanya hampir 100 miliar itu tidak bertambah. Tetapi sambungannya itu setiap saat bisa bertambah. Jadi ini bisa diintervensi dengan namanya plastisitas. Yang ketiga adalah kelainan organik. Jadi apa saja yang bisa menimbulkan orang itu gampang lupa? Yang pertama adalah orang yang mempunyai diabetes. Karena diabetes itu harus betul-betul mendapat perhatian khusus karena dia bisa menyerang seluruh organ tubuh dan bisa juga mengurangi daya ingat seseorang. Yang kedua adalah ada yang namanya kelainan neurodegeneratif. Ini yang paling banyak itu demensia dengan Alzheimer. Kalau jenengan pernah dengar demensia, apa bedanya kalau amnesia? Kalau amnesia itu ya lali tok. Amnesia itu lali tok. Tetapi kalau demensia itu lupa plus ditambah dengan penurunan fungsi kognitif. Jadi kalau fungsi kognitifnya itu sudah mulai menurun, disertai dengan penurunan daya ingat, itu berarti demensia. Tetapi kalau hanya ingatan toh, itu jenis amnesia. Nah, amnesia ini macam-macam. Ada amnesia retrograde, anterogen, ada amnesia hanya sekilas toh, sekitar 24 jam, habis itu bisa kembali lagi. Tergantung jenis penyebab amnesia. Tetapi kalau demensia ini sih rada rumit ya. Harus dicari dulu apakah demensia ini bersifat fungsional atau organik. Ini yang menjadi pengalaman jelek itu ada kasus sebenarnya demensia ini bisa diintervensi dengan maksimal. Tetapi karena kurangnya kerjasama keluarga, kurangnya pemahaman mungkin ya, sehingga ini tidak dimaksimalkan pengobatannya. Jadi Jadi kalau ada keluarga kita yang mulai agak-agak pikun, plus ada penurunan fungsi kognitif, ya patut dicurigai dia demensia. Butuh pertolongan tenaga profesional. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Ini bedanya dengan yang ini, ya. Faktor psikologis ini biasanya berhubungan dengan trauma. Dan ternyata sekarang yang paling sering itu adalah trauma seksual.
Jadi sekarang ini hati-hati, lebih berbahaya katanya para pakar mempunyai anak laki-laki dibanding anak perempuan. Jadi menjaga anak laki-laki sekarang itu dari ancaman predator seksual itu saat ini katanya para ahli itu jauh lebih berat dibanding menjaga anak perempuan. Mungkin kasus-kasus yang baru-baru ini banyak lagi di media massa itu ya perlu kita waspadai juga. Artinya kalau kita punya anak laki-laki, santri-santri kita yang di asrama laki-laki, jangan sampai kelewatan. Kita fokus di santriwati, ternyata kita kecolongan dengan santriwati. Nah, bagaimana cara meminimalisasi biar kita nggak gampang lupa? Ataukah lupa itu menjadi sesuatu yang barokah? Makanya dalam akhir surat Al-Baqarah itu disebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Atau mungkin dengan belum paham kapan sebenarnya manusia itu pertama kali lupa. Ada yang tahu sejarah manusia pertama kali lupa? Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Adam lupa diperingatkan oleh Allah karena memakan sajarah, memakan sebuah pohon. Tetapi di hadis yang lain ada terperinci. Sebenarnya pertama kali Adam lupa itu saat beliaunya memberikan umur beliau kepada Nabi Daud. Jadi saat dijeplek punggungnya Nabi Adam itu kan terlihat anak cucu turunannya. Jadi salah satu anak turunannya itu ada yang muncul bercahaya, beda dengan yang lain-lainnya. Sehingga beliau tanya siapakah itu salah satu anak turunanmu yang namanya Daud. Tetapi umurnya pendek, cuma 60 tahun. Akhirnya sama Nabi Adam, ya wis umurku tambahin ke dia 50 tahun. Setelah ditambahi waktu ajalnya Nabi Adam itu 1000 tahun, 950 malaikat datang untuk mencabut nyawanya. Dia berontak, dia protes. Menjataku 1000 tahun, saya kisah jangan ngantuk saya sudah datang. Akhirnya dikasih tahu ini saksinya, kamu dulu sudah memberikan usiamu itu kepada salah satu anak turunanmu. Makanya lupa yang paling sering itu ya lupa usia. Kita kadang-kadang nggak sadar bahwa saya tahun, 40 tahun. Itu karena memang bawaannya bapak kita. Jadi lupa terhadap usia. Kalau lupa terhadap usia biasanya ya lupa terhadap kematian. Mungkin untuk pembuka kajian sore ini tentang kandungan ayat yang ke-23 dan 24 ada lagi satu. Kalau kita terlanjur ngomong sesuatu kita lupa, insya Allah itu ulama-ulama memberi tuntunan. Kalau kita ingat, kita langsung dibilang insya Allah. Jadi kapanpun kita ingat boleh disuruh mengucapkan insya Allah. Kalau kita buka tafsir Ahkamul Quran yang kalangannya Ibnu Arabi itu sampai 1 tahun masih diizinkan. Jadi kalau terlanjur ngomong 2 kali ngomong insya Allah itu walaupun sudah terlewatkan 1 tahun itu masih diizinkan. Artinya lupa itu menjadi sifat manusia, menjadi salah satu kata dasar yang diambil untuk kata-kata manusia. Al-insu diambil salah satu kata nasia. Ada lagi yang saya lihat, ini yang sering disandarkan kepada Rasulullah. Al-insanu makhlul. Itu kan banyak yang menganggap ini adalah hadis. Ya. Al-insanu makhlul khata wan nisyan. Jangan buka hadis untuk bersita yang lain-lain juga tidak ada. Jadi
ini bukan perkataan Nabi. Jadi kadang-kadang kalau kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi itu hati-hati. Maka tahu yang muta'awidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi ini bukan hadis ya, tetapi qaulul ulama. Yang ada adalah kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu yang hadis Ibnu Majah. Tetapi yang al-insan makhluk khata' wa nisyan, ini sekali lagi jangan pernah disandarkan kepada Rasul, karena memang bukan hadis. Ada di Mafatihul Qur'an tadi ada ini, tetapi bukan hadis. Yang hadis itu adalah kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Monggo kalau ada para asatidz yang mau bertanya, satu pertanyaan. Yang mau ditanyakan lupa. Kalau di majelis untuk jadi anak juga lebih sulit daripada yang perempuan tadi. Apakah ada penyakit menular atau apa kehati-hatiannya? Maksudnya untuk aspek seksual, kekerasan seksual, kalau dulu itu bayangan kita itu kan anak perempuan lebih rentan. Sekarang tidak. Sekarang itu yang lebih rentan itu laki-laki. Dunia gay itu jauh lebih brutal, jauh lebih ganas. Mereka sudah mempunyai suatu sistem, mereka mempunyai suatu dana yang besar, mempunyai power yang luar biasa. Dan dia kalau sudah menarget satu anak itu tidak akan dilepaskan. Dan mereka rata-rata punya kelompok-kelompok, punya geng-geng itu. Jadi predator laki-laki itu jauh lebih ganas. Karena rata-rata orang kayak itu secara penelitian itu punya tingkat kecerdasan lebih tinggi di atas rata-rata. Jadi ya kita harus waspada betul. Jangan sampai awalnya seperti teman-teman biasa, ternyata nanti punya kecenderungan, punya kelainan yang tidak normal ke arah seksual itu. Cuma kita bagaimana cara mendeteksi apakah seseorang itu gay atau tidak, itu yang agak rumit. Karena ada juga mereka yang biseksual, dia juga punya pasangan perempuan, tetapi di lain waktu dia juga punya pasangan laki-laki. Nah, makanya lebih rumit. Kalau perempuan kita kan paling pol mungkin dibawa lari pacarnya, atau paling pol kekerasan seksual kepada orang-orang yang punya kekuasaan lebih kuat, tapi kan ketahuan biasanya, cepat teridentifikasi. Tapi yang kalau dunia kayak itu sudah berlalu-lalu bertahun-tahun baru orangnya. Dan yang paling kasihan adalah trauma seksual di masa kecil itu yang biasanya dampaknya nanti akan berlarut-larut sampai dewasa dan akan mencari korban lagi, gantian terus. Jadi amanah menjaga anak laki-laki saat ini memang jauh lebih rumit, jauh lebih sensitif untuk kasus seksual dibanding tahun-tahun yang lama. Satu lagi pertanyaan sebelum saya tutup. Untuk meminimalisir itu sebenarnya
Ada beberapa pekan yang lalu itu penelitian dirilis oleh Harvard University. Ada 3 kelompok mahasiswa dan mahasiswi itu, satu disuruh bikin suatu makalah, dia boleh membuka ChatGPT. Yang satu lagi hanya boleh pakai Chrome, Google dan lain-lain. Yang satu tidak boleh pakai apa-apa, hanya mengandalkan akalnya, hanya mengandalkan daya ingatnya. Itu diteliti selama 3 bulan. Ternyata dari ketiga kelompok ini, itu yang paling baik adalah apa kira-kira? Yang mengandalkan akalnya. Ini Harvard ini, Harvard. Jadi yang tadi pakai bantuan ChatGPT ternyata hasilnya juga kalah dengan yang mengandalkan itu. Jadi memang karena kita ini sudah dalam tanda kutip diri bobokan dengan kemudahan-kemudahan fasilitas itu, sehingga ya tadi itu otak manusia itu tadi yang saya bilang ada neuroplastisitasnya. Kalau biasa kita disajikan oleh sesuatu yang instan, ya memang enak, tetapi otak itu ya tidak melepas jaringan, tidak melepas sambungan. Sama kita makan sesuatu yang instan, itu kan enak, praktis, tetapi dampak selanjutnya ya pasti banyak. Sama kita mendapatkan informasi itu instan, dengan kita mendapatkan informasi itu dengan daya yang lebih ekstra, itu nanti hasilnya juga akan berbeda. Dan salah satu niat untuk menjaga biar daya ingat kita itu tetap kuat, kalau dari aspek psikologi Islam, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau pernah datang waktu ke gurunya, syakautu ila waqi'in ansu al-khifti fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nuru la yustadil asy. Sekelas Imam Syafi'i aja sambat, apalane itu agak-agak susah, sehingga beliau minta nasihat kepada gurunya Waqi' dan disampaikan kepada beliau bahwa ilmu itu adalah nur wa nuru la yustadil asy. Jadi gak usah pikir kita dapat ilmu laduni, gak usah pikir gitu. Ilmu ya ilmu kasbi itu, ya. Jadi ilmu yang kita peroleh sesuai dengan daya usaha kita. Kalau kita mau ujuk-ujuk nanti dapat ilmu laduni, lah kita itu kelasnya kelas siapa? Kita takwa aja masih tanda tanya. Ya. Yang jelas yang bisa diraih ya ilmu kasbi itu, ilmu yang memang harus kita daya upayakan. Bagaimana cara menajamkan daya ingat? Memang banyak caranya. Yang paling penting itu melepaskan emosional diri. Jadi secanggih apapun jenengan, tetapi kalau masih terikat emosional, contoh misalkan jenengan mau ngajar, tapi sebelum berangkat tiba-tiba disedani bojone, untuk sekolah ngajar error. Jadi bagaimana cara melepaskan emosional itu yang perlu dilatih. Saat belajar, saat mengajar, saat mengingat sesuatu itu kita lepaskan dari semua ikatan emosional.